Saat ini, dalam beberapa menit ke depan, kita akan merenungkan suatu maksud yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita akan keluar dari tempat ini dengan satu tujuan yang khusus. Dan jika masih ada EIYC tahun depan, jika Kristus belum datang, saudara-saudara akan datang dengan membawa sahabat-sahabat yang lain. Judul hari ini adalah suatu keheranan atau suatu keajaiban atau suatu mujizat. Jadi ketika kita bicara tentang keheranan, itu kata lainnya apa? Mujizat. Kata lainnya keajaiban. Ada berapa keajaiban dunia yang saudara-saudara ketahui? Tadi sebelum datang saya cari, ada berapa? Dulu ada 7 keajaiban dunia, saya tidak tahu mengapa selalu mereka bilang 7. Dan sekarang juga ada 7 keajaiban dunia. Yang paling baru itu adalah Jesus Christ the Redeemer. Ini patungnya dan ini orang-orangnya. 7 keajaiban dunia. Tapi saat ini kita akan melihat keajaiban yang ke-8. Satu keheranan yang ke-8. Apa itu? Oke, sebelum kita bahas, mari kita lihat salah satu alasan mengapa Allah menciptakan saya dan saudara. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri, agar setelah ujian dan cobaan, keluarga manusiawi dapat menjadi satu dengan keluarga surgawi. Tujuan Allah adalah mengisi kembali surga dengan siapa? Jadi mengapa Allah menciptakan saya dan saudara? Karena Allah ingin kita mengisi tempat di surga. Tempat yang mana? Sama-sama. Kekosongan yang terjadi di surga akibat kejatuhan setan dan malaikat-malaikatnya akan diisi oleh siapa? Orang-orang yang ditebus Tuhan. Jadi ketika saudara-saudara ditanyakan, mengapa Allah menciptakan Anda? Jawabannya adalah, salah satu jawaban adalah untuk mengisi kekosongan yang ada di sorga oleh karena malaikat-malaikat yang memilih untuk berpihak kepada setan. Jadi Allah menciptakan kita supaya satu kali kelak kita boleh tinggal bersama-sama dengan Dia. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita akan lihat khususnya ini, imamat yang rajani. Suatu kerajaan imam, atau terjemahan lain itu adalah Allah memanggil kita, Allah memilih kita, membuat kita imam-imam yang melayani sang raja. Imam-imam yang melayani sang raja. Oke. Kalau begitu, pikiran kita akan difokuskan kepada imam-imam yang imamat yang rajani. Saya ingin kita untuk ke buku Sakaria. Jika punya Alkitab, silakan buka buku Sakaria. Judul ini, masih ingat judul kita tadi di awal apa? Suatu keheranan, suatu keajaiban atau suatu mujizat. Dan mujizat itu ada di sini. Sakaria 3:8. Dia bilang begini, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Ini adalah imam besar dan sahabat-sahabat imamnya yang lain. Apa kata mereka? Kita baca sama-sama. 2, 3. Sungguh kamu merupakan suatu lambang. Terjemahan lain bilang mereka adalah orang-orang mujizat. Jadi Allah mengatakan bahwa Yosua imam besar dan imam-imam yang lain, raja-raja bilang imam-imam kecil, mereka itu adalah suatu lambang. Atau terjemahan lain bilang mereka itu adalah orang-orang mujizat. Terjemahan lain bilang mereka itu adalah suatu keheranan yang membuat orang itu terheran-heran. Jadi Yosua dan imam-imam yang lain
mereka itu adalah suatu keheranan bagi orang-orang. Jadi waktu orang-orang melihat Yosua dan imam-imam yang lain, maka mereka akan melihat orang-orang ini adalah suatu keheranan. Jadi keheranan yang ke-8 itu adalah bukan bangunan yang didirikan, bukan pula air terjun atau alam yang lain, tetapi keheranan itu adalah manusia. Keheranan itu adalah manusia. Diambil dari sini, man wondered at. Jadi beberapa kutipan dari pena inspirasi berdasarkan apa yang Ellen White kutip yang ada di sini. Oke, mari kita buka Sakaria pasal yang ketiga. Mengapakah orang-orang itu, imam-imam tersebut adalah orang-orang mujizat? Mengapakah mereka itu adalah orang-orang yang menimbulkan keheranan? Mengapakah mereka itu adalah suatu keajaiban? Oke, kita buka Sakaria pasal yang pertama. Kaum wanita, baca ayat yang pertama. Sama-sama, 2, 3. Kemudian wanita, 3. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Oke, stop. Ada imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan kemudian ada iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis? Mendakwa. Pena Ilham memberikan seperti ini. Yosua digambarkan sedang memohon kepada malaikat. Yang tadi kita baca cuma bilang Yosua berdiri, tapi pena inspirasi menunjukkan apa yang sementara dibuat oleh Yosua. Apa yang dibuat oleh Yosua? Mari kita lihat. Oke, sebelum kita lihat apa yang dibuat oleh Yosua, mari kita baca ayat yang ketiga, kaum pria. 2, 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Oke, Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Dan pakaian yang kotor di dalam Yesaya 64 ayat 10 itu adalah perbuatan-perbuatan. Pakaian yang kotor itu apa? Perbuatan. Jadi kalau baju itu melambangkan perbuatan, berarti pakaian yang kotor melambangkan perbuatan yang kotor, yang najis, yang cemar. Nah, Yosua datang kepada Tuhan dan kemudian dia berdiri di situ, dan Ellen White bilang begini. Dia memohonkan permohonan yang naik dalam iman. Dia bilang, Tuhan, kita ini adalah orang yang kotor, tapi saya ingin membuka hati saya kepada Kristus. Oke, yang hijau pria, yang kuning wanita, yang biru kita baca sama-sama. Hijau, oke, kuning wanita, 2, 3. Apakah kita terlibat dalam pekerjaan yang sama? Pria. Apakah permohonan kita naik kepada Allah dalam iman yang hidup? Wanita. Apakah kita membuka pintu hati kepada Yesus dan menutup setiap jalan masuk bagi setan? Apakah kita setiap hari memperoleh terang yang lebih jelas dan kekuatan yang lebih besar, agar kita dapat berdiri dalam kebenaran Kristus? Sama-sama. Apakah kita mengosongkan hati kita dari segala keegoisan dan membersihkannya sebagai persiapan untuk menerima hujan akhir dari surga? Jadi waktu Yosua berdiri dengan semua masa lalunya, dengan semua kelakuan-kelakuannya, dia berdiri dan bilang, Tuhan, masuk kok dalam kita punya hati. Tuhan, saya ingin Kristus untuk tinggal, dan saya ingin setan keluar. Tuhan, saya ingin itu rasa egois dalam diri saya itu boleh dikeluarkan. Dan dia bertanya, apakah kita setiap hari melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Yosua? Tuhan, kapan lagi IIOC? Kalau boleh jangan tunggu berikut. Bible study berikut. Saya begitu menikmati berkat-berkat rohani. Kapan lagi? Dan saudara-saudara tahu, ketika dia sementara melakukan hal itu, setan berdiri dan mendakwa dia. Mendakwa, setan menuduh dia. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang setan kasih tahu kepada Tuhan waktu Yosua berdoa. Ini yang pertanyaan-pertanyaan yang setan bilang kepada Tuhan waktu dia mendengarkan kesaksian-kesaksian di kelompok. Waktu ada yang bilang,
saya suka terlepas dari ini. Saya suka ada hidup yang baru. Saya suka untuk kembali. Tahu enggak yang setan kasih tahu kepada Tuhan dan dia ingatkan kepada Yosua? Ini dia bilang, Tuhan, ini orang-orang yang mau ganti kita punya tempat di surga. Masih ingat tadi kenapa Allah menciptakan manusia? Untuk mengisi kekosongan. Dan setan datang dan dia bilang, Tuhan, ini yang ikut EIYC, yang Tuhan mau suka untuk masuk di surga, mau ganti kita punya tempat. Yang kecanduan, Tuhan mau pakai mereka masuk di sana. Yang tidak bisa lepas dengan sosial media, Tuhan mau pakai mereka. Yang setiap kali ada masalah langsung update di sosmed, komen negatif dan seterusnya, mereka ini yang Tuhan akan pakai. Tuhan tahu enggak, mereka itu bilang orang Advent, tapi Tuhan tahu enggak, pulang gereja satu hari waktu mereka di kamar itu Netflix mereka nonton. Ini yang mau masuk di sana, ini yang akan menggantikan tempat saya di sana. Tuhan, ini bukankah mereka ini lebih mengasihi diri mereka daripada Tuhan? Betul, mereka hari Sabat datang, tapi sepanjang minggu itu tidak pernah buka Alkitab. Mereka ini yang Tuhan membawa di surga. Tuhan yakin, Tuhan yakin. Coba Tuhan lihat dosa-dosa yang menandai hidup mereka. Lihat keegoisan mereka, lihat kedengkian mereka, lihat kebencian mereka satu terhadap yang lain. Tuhan yakin Yosua ini yang Tuhan akan bawa. Dan setan mengingatkan kita hal-hal tersebut. Dan yang setan ingatkan itu benar. Bahwa kita dulu begitu, kita dulu seperti ini. Sehingga Yosua hanya berdiam diri, Yosua tidak bisa membela dirinya sendiri. Tetapi, mari kita lihat. Ayat 3 ada di sini. Ayat 3 kita baca, ayat 4 sama-sama. 2 kita mulai baca dari sini. 2, 3. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Setan tidak menjawab, Tuhan tidak menjawab apa-apa, tapi Tuhan langsung bilang, oke, dia Yosua punya masa lalu. Dia datang keluarga broken home, akibatnya dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Akibatnya dia buat ini, dia buat itu. Tapi sekarang saya ingin mengeluarkan dia punya jubah. Masih ingat jubah melambangkan apa? Tabiat. Dan jubahnya kotor. Berarti bagaimana tabiatnya? Kalau cek dia punya sosial media, luar biasa kotornya dia punya sosial media. Tapi Tuhan bilang, oke, itu dia punya masa lalu. Sekarang keluarkan itu dan saya akan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Hari ini kita akan meninggalkan tempat ini. Kita datang dengan masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang penuh masalah, ada yang datang di sini dengan tidak ada masalah dan menganggap dia lebih baik dari orang lain, dan itu adalah masalah. Tuhan bilang, oke, EIYC sudah selesai, saya akan memberikan masa depan yang baru. Yang kemarin saya akan memberikan satu tabiat yang baru, dan itu adalah tabiat yang kita tidak hasilkan, tetapi Kristus yang memberikannya untuk kita. Kemudian ayat 5 kita baca sama-sama. 2, 3. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Jadi Kristus memberikan kepadanya suatu tabiat yang baru. Masa lalunya itu Kristus keluarkan dan Kristus berikan sesuatu yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika kita datang memiliki iman kepada Kristus, kita bergumul dan kita tahu kita tidak dapat melepaskan diri kita sendiri, maka Kristus menjanjikan akan ada suatu kehidupan yang baru.
bukan hanya satu kehidupan yang baru, tapi Kristus menaruh serban tahir. Serban tahir itu adalah seperti ini. Artinya, ini ditaruh kepada Harun dan anak-anaknya pada saat Musa menyatakan bahwa mulai sekarang kalian akan menjadi imam. Mereka dulu adalah orang yang biasa, tetapi ketika Allah memilih menjadi imam, mereka memiliki suatu identitas yang baru. Mereka datang dengan, siapa dia? Oh, itu yang pemarah. Oh ya? Jadi namanya diasosiasikan dengan siapa dia. Satu kali, di satu tempat, ini saya baca dari renungan yang, buku renungan anak-anak saya. Ada dua kembar tinggal di satu tempat. Mereka suka mencuri domba. Mereka suka mencuri domba sampai ketahuan, sehingga oleh masyarakat di situ bilang, apa yang kita mau buat kepada mereka? Ditangkap, lepaskan, bikin lagi. Oh, gini aja, kita tulis di mereka punya dahi itu ST, sheep thieves, pencuri domba. Jadi kedua kembar ditulis ini S, sheep, domba, dan T, pencuri. Supaya kemanapun mereka pergi, mereka orang akan tahu bahwa ini adalah sheep thieves, para pencuri. Untuk beberapa waktu lamanya, salah satu kembar tidak tahan dengan hukuman sosial ini. Dia meninggalkan tempat tersebut. Sebaliknya yang satu, dia tinggal di situ. Dia melayani, dia membantu orang yang sulit, dan seterusnya. Suatu kali ketika mereka sudah tua, seorang anak bertanya kepada orang tuanya, "Papa, apa maksudnya? Papa ingat itu om sana? Iyo, apa itu?" Dia punya dahi itu ada tulisan ST. Apa itu? Papanya tidak suka mau jelaskan masa lalunya. Tapi kemudian anak itu bagian, saya tahu itu. Apa itu ST? Itu ST artinya suci. Hah? Kenapa? Di Injil ada tulis, Injil menurut ST Matthew, Injil menurut Santo Matius, Injil menurut ST Mark. Jadi ST itu adalah orang yang suci. Jadi dia itu seperti dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, itu adalah satu identitas yang baru dari dia. Dan ketika kita akan keluar dari tempat ini, Kristus memberikan kita satu identitas yang baru. Dan identitas itu apa? Imam. Kita adalah imam-imam bagi Allah. Allah memilih kita, bangsa yang terpilih, dan kemudian Allah membuat kita menjadi suatu imamat yang rajani, suatu imam-imam yang akan melayani Allah sebagai raja mereka. Nah, identitas yang baru menggantikan identitas yang lama. Allah menginginkan ketika kita kembali dari tempat ini, X yang pemarah akan kembali dengan X yang penyabar. X yang datang dari keluarga yang rusak akan kembali digunakan Allah untuk memperbaiki keluarga yang rusak. Itu adalah identitas yang Allah berikan. Kita datang dengan masa lalu yang berbeda. Tetapi Matius 12 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Yes. Tahu tidak, wanita yang sakit pendarahan sudah mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk pergi dari satu dokter ke dokter yang lain, mencoba alternatif penyembuhan yang satu dan yang lain, tetapi sampai uangnya habis, tidak ada yang dapat membantu. Dan siapakah yang menyelesaikan masalahnya? Kristus. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ia yang adalah pengharapan Israel, pelindung mereka, yang membenarkan mereka dan menebus mereka adalah sama-sama pengharapan bagi gereja hari ini. Kristus adalah pengharapan gereja, Kristus adalah pengharapan saya hari ini. Belum sampai di situ. Jadi Kristus, mereka datang, Yosua datang di acara EIYC dengan masa lalu. Dia bertemu dengan Kristus dan Kristus memberikan ada pengampunan,
Ada janji untuk perubahan. Kamu akan kembali dengan masa depan yang baru, dengan identitas yang baru. Dan sekarang Kristus memberikan kepada Yosua dan imam-imam yang lain suatu perintah. Apa itu perintah? Mari kita lihat. Kristus memberikan perintah dan Kristus memberikan tujuan hidup. Masih ingat? Jadi Suneta yang lalu ada 2 core principles yang beliau bagikan. Yang pertama adalah kamu berharga. Buluh yang patah, yang tidak ada, Tuhan tidak akan kasih putus. Dia akan tegakkan itu kembali. Dan yang kedua adalah punya tujuan dalam hidup. Dan itu Kristus tunjukkan di sini. Mari kita baca sama-sama. Laki-laki yang hijau, wanita yang kuning. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, wanita melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, sama-sama, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Oke. Baik, Yosua dan sahabat-sahabat, para peserta EIYC, kalian kalau hidup sesuai dengan apa yang saya tunjukkan di acara ini, berharap kepada Kristus, memiliki iman kepada Kristus, percaya bahwa Kristus akan mampu memberikan kita roh suka mengampuni, percaya bahwa Kristus akan menolong kita untuk move on, maka ada tugas yang akan kuberikan kepadamu. Sesudah ini kalian akan kembali ke rumah masing-masing. Kalian akan kembali ke sekolah masing-masing. Kalian akan kembali ke jemaat masing-masing. Ada tugas yang akan aku berikan. Dan jika kalian melakukan tugas itu dengan setia, engkau akan masuk di sini dan melayani di sini. Pertanyaan, Tuhan ada di mana? Di sorga. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu setia melayani di sana, kamu akan melayani di sini. Jadi kalau kamu setia melayani di sekolah, di rumah, di jemaat, maka kamu akan melayani di sini. Di mana itu di sini? Di sorga. Oke. Dan dia terus. Jadi Yosua, kamu ini yang oleh setan bilang tidak ada pengharapan, kamu ini merupakan suatu lambang. Kamu ini adalah orang-orang mujizat. Kamu ini adalah suatu keheranan. Setan sendiri heran, kok mau ya Tuhan pakai orang-orang dengan masa lalu yang luar biasa gelapnya? Kok mau ya Tuhan pakai orang yang di sekolah aja dia sudah tidak dianggap? Kok mau ya Tuhan pakai orang yang sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, sepertinya useless? Kok mau ya? Bagi setan itu keheranan. Dan bagi orang-orang juga itu akan menjadi suatu keheranan. Mengapa? Mari kita lihat. Para pria dan wanita yang selama berabad-abad mengalami penganiayaan dan cobaan, yang menikmati kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka, sama-sama telah berdiri sebagai tanda dan mujizat, keheranan atau keajaiban di dunia. Di hadapan malaikat dan manusia, mereka telah menyatakan kuasa transformatif dari kasih penebusan. Jadi, dunia boleh melihat, seperti kata Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dan 8. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Ayat 8. Di dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Di dalam segala hal, uang habis, teman-teman injak di media sosial, kami dibully dan seterusnya, namun tidak terjepit. Selanjutnya Paulus berkata, kami habis akal tapi tidak putus asa. Saudara tahu mau backing apa? Mau maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena, sudah tidak tahu mau buat apa, tetapi kami tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Pekerjaan diambil, tetapi mereka tetap setia kepada Allah. Ada penganiayaan, tetapi kok mereka tetap bersuka cita. Masalah luar biasa, tapi kok mereka ada damai sejahtera. Dan ketika mereka di kampung itu, orang bilang bukan main.
rumah habis, pekerjaan habis, mobil habis, kok dia tetap setia kepada Allah? Itu adalah suatu keheranan. Itu adalah suatu keajaiban. Mengapa? Karena ada kuasa Allah yang mengubah kehidupan mereka. Beberapa waktu lalu, seorang mahasiswa datang. Kita lihat, dia ambil di kelas saya, behavioral finance. Kenapa anak ini absen, belum pertengahan semester, absen mulai banyak. 7 kali absen, fail. So mulai 5 dan saya panggil. Kelas saya jam 8. Kita tanya, kenapa nak masuk? Aduh, sir, kita nak bisa tidur cepat. Biasanya kita tidur jam 2, jam 3. Jadi pas tidur jam 8, sering kali terlewat, dia bilang. Pilih bangun cepat atau drop mata kuliah. Karena supaya berbahagia, ya toh, nak dua, mau datang atau enggak. Kalau tidur aja. Suka, oke. Cuma saya enggak bisa tidur cepat. Oke. Tapi suka tidur cepat, iya. Oke, ini yang turun buat. Kalau setuju, oke. Tapi kalau enggak setuju, enggak usah datang lagi untuk cari selesaikan masalah. Begini. Tinggal di mana? Di luar atau asrama? Di luar. Sendiri? Sendiri. Jam 10 kasih mati itu, kasih mati lampu. Jam 10. Bagaimana kalau jam 11? Ya sudah, oke, jam 11. Jam 11. Mati lampu terus ambil YouTube. Buka Mazmur 91 dan cari, ada ini. Ada Mazmur 91, putar ulang-ulang sampai tak tidur. Iya. Dan berdoa, ngana berdoa, nanti ser berdoa. Orang yakin Tuhan mau kasih tidur cepat. Malam, besok di kelas berikut dia datang. Dan kemudian pendek cerita, dia boleh menyelesaikan semester itu. Jadi malamnya dia buka Mazmur, putar YouTube Mazmur, tidur. Pertama bilang, aduh sulit untuk masih putar-putar, tapi ya Tuhan akan bantu. Dia punya kemauan, kuasa kehendak, ya. Kuasa kehendak dan Tuhan selesaikan dia punya masalah. Suatu keheranan. Saya cerita di kelas tadi, di kelompok mahasiswa yang sepertinya itu sudah otomatis jam 10 pagi, jam 10 malam keluar ke diskotik, balik asrama jam 4 pagi ke diskotik. Setiap hari akhirnya untuk 4 semester nilainya itu tidak ada yang lulus. Tapi kemudian waktu mulai Bible study, dia bilang, sesudah Bible study sama-sama, entah kenapa keinginan untuk keluar malam itu sudah ada. Jam pagi, jam 4:30 dia sudah bisa bangun pagi. Dia mulai baca. Waktu dia mulai baca, terjadi keheranan di kamar. Keheranan itu dinyatakan seperti ini. Ini betul ngana? Is that really you? Teman-temannya nak percaya tentang apa yang Tuhan sementara lakukan di dalam dirinya. Keheranan yang terbesar itu adalah ketika Kristus tinggal di dalam diri manusia. Dan Kristus ingin kita menjadi bagian dari keheranan yang ke-8 dunia. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Mari kita baca sama-sama. Oleh karena jasanya, jika mereka berjalan di jalannya dan melakukan tugasnya, mereka akan menjadi suatu keheranan, dihormati sebagai orang-orang pilihan surga di antara bangsa-bangsa di bumi. Jadi sesudah Tuhan memberikan identitas yang baru, Tuhan bilang ada tugas. Hidup sesuai dengan apa yang dipelajari dan melayani. Nanti kita lihat sebentar. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka hanya dapat melakukannya bukan karena kekuatan mereka, tetapi hanya oleh karena jasa-jasa Kristus. Tadi kita lihat bahwa itu adalah pekerjaan Roh Suci. Bagaimana kita boleh memiliki kasih ketika seluruh dunia membenci kita? Bagaimana kita boleh ada damai sejahtera jika masalah begitu besar? Itu hanya dapat terjadi apabila Roh Suci tinggal dan menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat. EIYC akan selesai dan Tuhan bilang, Yosua, ada tugas yang akan kuberikan kepadamu. Oke. Masih ingat waktu dipakaikan turban itu ada satu identitas dan identitas itu menyatakan tugasnya. Identitas sebagai apa? Imam. Oke, mari kita lihat Maliaki 2 ayat 7.
Apa tugas dari imam? Sama-sama, 2, 3. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi apa identitasnya waktu bilang imam? Waktu kalian keluar dari tempat ini, ke rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ke jemaat masing-masing, maka kita akan keluar dari tempat ini sebagai utusan Tuhan semesta alam. Setan bilang, dia yang Tuhan mengutus. Coba Tuhan lihat dia punya Facebook. Coba Tuhan baca dia punya WhatsApp. Tuhan baca WhatsApp. Coba Tuhan baca dia punya WhatsApp. Lihat dia punya komen-komen. Tetapi Tuhan memberikan mereka masa depan yang baru, identitas yang baru, yaitu sebagai utusan Tuhan semesta alam. Dan Tuhan bilang, jika kamu melakukan tugas ini, maka kita akan melayani bersama-sama dengan siapa? Mereka. Di mana? Di sini. Tuhan ada di mana? Di sorga. Dan kita akan melayani di sorga bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya, siapakah mereka ini? Yes. Ibrani 1 ayat 7 bilang, di sorga Allah memiliki para pelayan, dan pelayannya itu adalah malaikat-malaikat. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Mereka itu adalah roh-roh yang melayani. Siapa yang dilayani? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi Tuhan bilang begini, Yosua, pulang, pergi, lakukan itu tugas. Kalau setia di jemaat, kalau setia di rumah, nanti akan melayani bersama-sama dengan siapa? Para malaikat. Di mana? Sorga. Dan Tuhan, jadi pekerjaan para malaikat adalah apa di sini? Melayani siapa? Oke. Jadi waktu Petrus ada di dalam penjara, kemudian penjara dibuka, siapa yang melayani di sana? Malaikat yang datang. Ketika ada orang yang kehilangan, Ellen White menulis itu malaikat dapat muncul untuk memberikan penerangan kepada mereka yang lagi hilang arah, menjelaskan Alkitab dan seterusnya. Luar biasa. Dan pekerjaan itu Tuhan ingin kita lakukan ketika kita kembali dari tempat ini. Dan ketika kita kembali melakukan pekerjaan para malaikat, maka kita akan bekerja bersama-sama dengan para malaikat. Di sini, sebelum kita bekerja dengan mereka di mana? Di sorga. Oke. Satu kali kelak, di Wahyu 7 ayat 15, mereka yang melayani di sorga akan berada di sorga dan melayani siapa di sana? Allah. Oke, mari kita lihat. Masih ingat, sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan panggil mereka keluar dari mana? Mesir. Tapi sebelum sampai di tanah Kanaan, mereka harus lewat di padang belantara, dan itu disebut sebagai sekolah persiapan atau pelatihan. Kita lihat kemarin. Sebelum masuk di Kanaan ada pelatihan. Kita baca, saya baca, dan kemudian nanti saudara-saudara baca yang ada di setiap yang ada di rata kanan. Oke? Sama-sama. Saya akan baca. Kehidupan di bumi adalah awal dari kehidupan di surga. Pendidikan di bumi ini adalah awal masuk dalam prinsip-prinsip surga. Pekerjaan di sini adalah Pelatihan untuk pekerjaan di sana. Siapa kita sekarang dalam watak dan pelayanan suci itu adalah bayangan pasti akan menjadi apa kita nantinya. Allah berkata, hendaklah kamu suci. Ketika Allah mengatakan hendaklah kamu suci, Allah yang akan mengerjakannya bagi saya. Setiap perintah Allah itu akan menyanggupkan kita. Siapa yang sanggupkan? Allah yang akan menyanggupkan. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Kita lanjut. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pekerjaan Kristus di bawah adalah Pekerjaannya di atas. Dan upah kita untuk bekerja bersamanya di dunia ini
akan menjadi kekuatan yang lebih besar dan hak istimewa yang lebih luas untuk bekerja dengannya di dunia yang akan datang. Sebelum kita masuk di surga, sebelum kita tinggal dengan Kristus di surga, kita harus tinggal dengan Kristus di bumi. Sebelum kita bekerja bersama-sama dengan Kristus dan para malaikat di surga, kita harus bekerja dengan Kristus di bumi ini. Dan pekerjaan itu adalah apa pekerjaan itu? Pelayanan. Datang di EYC, kita dapat makanan rohani yang luar biasa. Dan ketika kita akan kembali, kita harus melakukan gerak badan. Apa itu gerak badan? Pelayanan. Pelayanan seperti apa? Oke. Ini para imam, mereka adalah para pelayan. Masih ingat tadi imam itu adalah utusan. Apa yang dia akan lakukan? Sama-sama yang tebal dan garis bawah. 2, 3. Orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Kita mau pulang jemaat, mau mengajar. Tuhan, setan, enggak salah. Dia kan bermasalah, datang di EYC. Dan Tuhan memanggil dia pulang ke jemaat untuk mengajar. Tuhan enggak salah. Tuhan enggak salah. Mari kita lihat, pengajaran seperti apa yang akan kita berikan. Pengajaran apa yang akan kita berikan? Dia bilang begini, kamulah saksi-saksiku. Di dunia ini kita adalah saksi Allah, dan sampai di surga juga kita akan tetap menjadi saksi Allah. Hah? Di dunia saya kembali bersaksi, di dunia saya bersaksi, waktu ke surga saya juga akan bersaksi. Masih ingat imamat yang rajani, kenapa Allah memilih mereka? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan yang mana? Perbuatan besar yang mana? Oke. Ketika saya minta baca, saya ingin saudara-saudara untuk baca. Jadi di dalam rencana penebusan ada ketinggian dan kedalaman yang kekalan pun tidak dapat pahami. Ada suatu keheranan yang malaikat ingin untuk ketahui. Saudara-saudara baca. Hanyalah umat tebusan dari semua ciptaan yang memiliki pengalaman pribadi, yang mengetahui apa arti sesungguhnya bergumul dengan dosa. Mereka telah ditempa di dalam Kristus, dan bahkan malaikat tidak dapat lakukan, telah merasakan penderitaan Kristus. Stop. Jadi ternyata ada suatu kesaksian yang kita bisa berikan. Dan kesaksian apa itu? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kita tahu apa artinya ditolak. Kita tahu apa artinya bergumul dengan ketagihan, dan Kristus memberikan kita kemenangan. Dan kisah kesaksian itulah yang Tuhan suka. Sebelum kita ceritakan di sorga kepada para malaikat, Allah ingin kita pulang ke jemaat kita dan menceritakan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Allah ingin kita pergi kembali untuk mencari mereka yang harus diselamatkan. Teman-teman kita yang tidak bisa dijangkau oleh pendeta, tapi hanya kita yang bisa jangkau. Rekan-rekan sekerja kita yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun kecuali kita. Kepada mereka Allah mengutus kita untuk memberitakan pekerjaan besar Allah yang mengubah hidup kita, bahwa Allah yang sama dapat juga menyelamatkan mereka. Dan kita lihat, apa kebahagiaan terbesar? Apa itu? Pelayanan. Di dalam pelayanan kita mendapati kebahagiaan terbesar. Dan apa itu pelayanan? Bersaksi. Apa? Bersaksi. Cerita Musa atau cerita Elia? Cerita Musa atau cerita Elia? Pengalaman pribadi. Cerita Esther atau cerita Matius? Pengalaman. Dan Allah ingin, sebagaimana Matius menulis Injil tentang Yesus dari sudut pandang Matius, Allah pun ingin kita menulis tentang Injil dari sudut pandang Elvi Sumanti. Injil dari sudut pandang saudara X, saudara Y, sister X, sister Z. Bagaimana Kristus nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu adalah kesaksian pribadi kita.
Dan mari kita baca kutipan yang terakhir. 2, 3. Keajaiban dari segala keajaiban. Manusia, makhluk bumi, debu, diangkat ke tahta Raja semesta alam. Kasih yang menakjubkan, kasih yang tak tergambarkan, kasih yang tak terpahami. Kasih suatu keajaiban yang luar biasa ketika mereka yang datang dari ke rumah yang rusak, datang dari inner child yang tidak membangun sama sekali, tapi dalam kerajaan sorga mereka duduk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah satu keajaiban, ini adalah satu keheranan yang tidak dapat dipahami, tetapi Allah memberikan hal tersebut kepada orang-orang yang akan ditebus. Cerita yang terakhir. Cerita ini tidak terjadi. Tetapi ada satu pelajaran. Kristus juga menceritakan tentang orang kaya yang duduk di pangkuan Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham. Kristus menggunakan cerita itu untuk menggambarkan suatu pelajaran yang luar biasa. Ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus berkata, "Dan kamu akan menjadi saksiku jika Roh Suci turun ke atas kamu." Murid-murid lihat, dan Yesus mulai terangkat. Yesus mulai terangkat. Dan kemudian malaikat yang bilang Kristus akan datang dengan cara yang sama, malaikat itu menyemai Kristus naik ke surga. Dan di dalam perjalanan itu malaikat bilang begini, "Yesus, yakin Petrus mau bangun jemaat? Yesus yakin Thomas waktu Yesus disalib lari semua? Yakin? Yakin pekerjaan itu Tuhan kasih ke mereka untuk bersaksi? Yakin?" Dan Yesus bilang, "Yakin pekerjaan itu akan selesai, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Roh Suci. Aku akan mengubah kehidupan mereka dan mereka akan menjadi saksiku." Jadi kesaksian mereka bukan tentang masa lalu mereka yang jahat. Kesaksian mereka adalah tentang bagaimana kasih karunia menyelamatkan mereka. Dan mereka, dan Kristus dan malaikat Yesus tiba di sorga. Dan kemudian kita lihat bagaimana Petrus yang mengaku, yang menyangkal Yesus menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Itu adalah sebuah keheranan. Bagaimana Thomas yang tidak percaya tapi kemudian pergi menjadi seorang martir bagi Kristus. Itu adalah suatu keheranan. Bagaimana Maria Magdalena yang dirasuki oleh 7 roh jahat menjadi pekabar tentang kebangkitan Yesus yang pertama kali. Itu adalah suatu keheranan. Dan Allah ingin melakukan keheranan yang luar biasa di dalam diri kita. Saya ingin membuat panggilan. Dan jika itu adalah Anda, saya ingin Anda berdiri. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Allah memanggil Petrus untuk melakukan hal yang luar biasa, bukan dengan kekuatannya, melainkan kekuatan Tuhan. Kita akan kembali. Pekerjaan tidak selesai ketika kita lakukan doa tutup. Pekerjaan itu baru dimulai ketika Anda akan pergi untuk melayani. Adakah anak-anak muda di sini yang akan kembali untuk mengisi kursi-kursi yang kosong setiap Rabu malam? Adakah anak-anak muda di sini yang akan kembali, yang akan pergi dan akan berdoa setiap hari, "Tuhan, selamatkan teman saya yang mengalami depresi, dan jika Tuhan menggunakan saya untuk menjangkau dia, saya ingin melakukannya"? Adakah anak-anak muda di sini yang ingin mengisi acara PA yang sekarang banyak jemaat sudah kosong? Adakah anak-anak muda di sini yang akan mendoakan pendeta-pendeta jemaat mereka di dalam pergumulan mereka? Adakah anak-anak muda di sini yang akan ke jemaat dan akan membantu oma-oma yang ada di sana untuk berdoa bagi mereka? Jika ada yang tidak punya makanan, membawakan makanan bagi mereka. Adakah anak-anak muda di sini yang ingin mengunjungi sahabat mereka yang ada di dalam penjara ketika tidak ada yang ingin mengunjungi mereka? Ini bukan satu pekerjaan yang sulit. Ini dibutuhkan suatu kemauan, dan Allah dapat menggunakan saudara dan saya. Jika ini adalah Anda, silakan maju ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Allah memanggil orang-orang muda yang Ia ingin latih untuk melayani di dunia sebelum Ia gunakan mereka untuk melayani di sorga. Allah memanggil orang-orang muda
yang akan kembali ke jemaat mereka masing-masing untuk memulaikan kebangunan rohani yang ada di sana. Allah memanggil orang-orang muda yang akan berkata, Tuhan, saya penuh dengan kelemahan, saya seperti Yosua punya masa lalu yang buruk, tetapi Tuhan menjadikan Yosua satu tanda mujizat. Saya pun ingin Tuhan melakukan hal yang sama. Allah memanggil, manakah orang-orang muda yang akan masuk ke dalam pelayanan-pelayanan, menggunakan WA mereka untuk menjadi kekuatan rohani bagi orang lain. Suatu kali kelak di dalam kerajaan sorga, kita akan berdiri di hadapan Juru Selamat dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan, suatu keheranan saya yang berdosa boleh berada di dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena Tuhan memilih kami ketika kami masih berdosa. Kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami suatu identitas yang baru. Walaupun kami tidak dianggap oleh dunia, tetapi Tuhan mempercayakan suatu pekerjaan yang luar biasa bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena ternyata dari masalah-masalah yang kami hadapi, Tuhan ingin mengubahnya menjadi suatu kesaksian supaya boleh menjadi keselamatan bagi banyak orang. Tuhan, kami akan kembali. Tuhan sudah menggerakkan kami untuk membuat komitmen pelayanan. Tuhan kiranya menjadi kekuatan kami, Tuhan kiranya menjadi penopang kami, dan Tuhan kiranya yang akan menyukseskan pekerjaan ini. Kami ingin gereja kami mengalami kebangunan rohani. Dan jika itu harus dimulaikan dari kamar kami ketika kami berdoa mencari wajah Tuhan, kiranya Tuhan akan menyanggupkan kami. Jika masih ada acara EIYC berikut, jika Tuhan belum datang, Tuhan, kami ingin kami datang membawa sahabat-sahabat kami. Kami ingin datang untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan ketika kami keluar dari tempat ini. Bapa, kami ingin melihat wajah Yesus. Kami ingin tinggal di dalam kerajaan sorga. Dan kami tidak ingin tinggal di sana seorang diri. Ada keluarga kami, ada sahabat-sahabat kami, ada rekan-rekan sekerja kami. Kami ingin mereka berada di sana ya Bapa. Gunakanlah kami. Kiranya Kristus akan dimuliakan di dalam hidup kami. Kiranya Kristus akan semakin besar dan pelayanan kami semakin kecil. Di dalam nama Yesus. Amin.